Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana yang dia pikirkan tentang kamu hari ini, tanggal 9 Agustus 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Apa yang dia pikirkan tentang kamu hari ini? Oke. For yourself, kayaknya dia ngeliat kamu itu udah mulai bahagia dengan hidupmu sendiri ya. Bahkan dia melihat tanpa kamu ternyata kamu bahagia aja gitu ya. Kamu enjoy aja dengan hidup kamu nggak kecarian dia, kamu nggak galau, kamu nggak uh, nggak uring-uringan kayak gitu ya. Kayaknya kamu udah move on dari dia. Nah itu yang dia pikirkan sama kamu hari ini. Ya, you deserve love. Dia melihat kamu sebenarnya kamu pantas mendapatkan cinta dari dia karena di sini apa ya, dia tuh kayak udah tahu banget tentang kamu gitu ya. Dan juga kamu itu kan lovable banget ya, periang. Jadi itulah style dia, suka banget dia sama kamu ya. This could be the one tuh kan, cuma kamu yang ada di hati dia. Itu yang dia pikirkan ya. Dia pengen ngerilis mantannya ya. Mungkin di sini dia sempat ingin melupakan kamu, tapi nyatanya tidak bisa karena dia masih punya gairah ternyata sama kamu, masih punya rasa cinta sama kamu, ya. Dan dia di sini sedang mencoba untuk apa ya, merilis juga rasa sakit hati dari mantan-mantannya yang kemarin-kemarin. Tapi kalau di sini ke kamu, dia walaupun pengen ngerilis kamu ternyata nggak bisa karena dia masih punya attraction ya, masih punya gairah, masih punya perasaan, masih punya sensasi sama kamu. Kemudian I wish I had treat you better ya, dia berharap dia bisa mentreat kamu, memperlakukan kamu dengan baik ya, baik kemarin maupun sekarang ataupun nanti gitu. Dia berharap bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik. Apalagi kalau misalnya kamu di sini nanti bisa ngasih dia kesempatan untuk yang kesekian kalinya, dia akan mencoba untuk memperlakukan kamu dengan lebih baik. It was my fault, why I blame you. Dia tahu sebenarnya apapun yang terjadi karena kalian berpisah atau masalah yang pernah ada di antara kalian itu sebenarnya gara-gara dia. Tapi karena dia takut kalau kamu nyalahin dia, atau mungkin dia takut nanti orang-orang yang kenal sama kalian itu justru malah menjudge dia, menjudge dia jelek gitu ya. Jadi dia nggak mau kalau dia misalnya akhirnya dia yang nyalahin kamu, dia nuduh kamu kayak gitu bahwa kamu lah yang bersalah. I don't know why people mention it. Oke, ketika orang-orang itu membicarakan kamu ataupun bertanya tentang kamu atau menyebut namamu gitu, dia tidak bereaksi. Kenapa di sini? Karena bukannya dia itu nggak peduli sama kamu, bukan, tapi karena dia masih ego di sini. Dia tidak mau terlihat masih bucin sama kamu, masih mencintai kamu. Dan juga sebenarnya mau kayak mana juga, dia juga sama kamu kan udah pisah gitu ya. Jadi udah mungkin gak ada komunikasi. Jadi secara detail pun dia nggak tahu kamu gitu ya. Walaupun di sini mungkin dia sering mantau kamu lewat sosial media, tapi kan ya nggak bisa ada yang diceritakan juga karena kan kalian udah jadi mantan kayak gitu. Tapi kalau ditanya cinta, yes, dia masih cinta sama kamu. Okay, we need to let each other go. Ya, kita butuh untuk pisah masing-masing dulu deh, untuk menjalani kehidupan masing-masing dulu deh. You came closer than anyone. Kamu itu lebih tahu dari siapapun tentang aku, dan aku menyesal aku telah membohongi kamu. Ternyata dia banyak penyesalan ya.
Dan kenapa dia bilang ya udah kita jalani hidup kita masing-masing dulu, karena dia melihat kamu sekarang bahagia bahagia aja gitu tanpa dia. Dia jadi malah makin insecure. Ya malah makin insecure, makin makin bingung dia mau ke arah kamu ini kayak mana. Kamu udah bisa melepas dia kayaknya gitu ya. Padahal di sini dia merasa bersalah banget sama kamu. Bahkan dia di sini masih cinta sama kamu. Oh, rebirth. Homecoming. Oh, okay. Imagination. Respect. That's okay. Ya. Rebirth. Ya, jadi akan ada kehidupan kembali. Gini. Mungkin ketika ini kan kalian udah pisah nih ya. Tapi dia masih ngerasa masih cinta, masih kamulah satu-satunya di hati dia. Dia masih tertarik sama kamu. Akan ada kelahiran kembali. Mungkin dia nanti akan datang lagi ke kamu karena di sini ada homecoming. Dia akan datang lagi ke kamu untuk menawarkan cinta yang benar-benar pure baru, beda dari yang kemarin. Dia nggak mau lagi mengungkit-ungkit yang kemarin. Dia nggak mau lagi apa namanya menjalani kehidupan yang sama kayak kemarin. Ya intinya ini benar-benar new gitu ya. Rebirth itu new, benar-benar baru. Terlahir kembali lah kayak gitu ya. Ya berarti ini energi rekonsiliasi ya. Energi rekonsiliasi, nanti dia akan datang ke kamu, mungkin datang ke rumahmu langsung, atau mungkin ya datang lewat komunikasi dulu kayak gitu. Intinya dia akan datang ke kamu. Imagination, karena mau gimana pun dia selalu kebayang-bayang kamu, selalu kepikiran kamu, selalu ngehaluin kamu. Bahkan gini, kayak dia tuh udah punya rencana di otak dia untuk masa depan kalian kayak gitu ya, udah ngehayal nanti kalau kita nikah tuh kita mau yang punya anak berapa, yang kayak gitu ya, kita mau punya rumah yang seperti apa. Nah itu udah dia hayalin. Jadi otak dia tuh udah penuh dengan hayalan-hayalan tentang kamu dan dia. Ya inilah yang dia pikirkan terhadap kamu hari ini. Dan oke, ketika nanti dia datang, dia akan benar-benar respect sama kamu, menghormati kamu, ya. Karena di sini kan rebirth ya, terlahir kembali. Benar-benar dia nggak akan lagi mengkhianati kamu, atau menduakan kamu, atau membohongi kamu. Karena di sini dia tuh kan menyesal bahwa dia membohongi kamu. Di sini dia benar-benar akan respect, benar-benar akan berubah, ya. Ditambah lagi ada death, ya, akan ada siklus berakhir. Ya, siklus yang diakhiri adalah siklus yang harus adanya perubahan, harus terjadi suatu perubahan. Nah, apa yang harus berubah? Karena di sini ada rebirth, adalah siklus yang kemarin-kemarin menyakitkan, makanya di sini dia terlahir kembali, ya. Jadi kalau kemarin kalian putus nyambung, gara-gara dia selingkuh, gara-gara masalah-masalah itu-itu aja, tentang perselingkuhan, tentang pengkhianatan. Nah, itulah yang akan diakhiri, kemudian dia akan terlahir kembali, akan datang lagi ke kamu, menawarkan cinta kembali, energi rekonsiliasi ya ini ya. Dan ya, keputusan aku akan serahkan ke kalian. Kaliannya maunya kayak mana? Mau nerima dia lagi atau enggak? Itu keputusan dari kalian ya. Oke, aku akan coba cari konfirmasinya juga dengan tarotnya nih. Oke, di Emperor.
Three of sword. Oh, Four of cups. Ooh. Okay. Oh, Ace of Cups. Bagus-bagus sih kartunya. Tuh. Oh, oke. Keren kartunya, oke. Oke, aku lihat di sini ada The Emperor. Berarti memang dia ini orang yang cukup otoriter, orang yang apa ya, mendominasi dalam hubungan, dan orang ini juga sibuk sama kerja. Intinya dia sering mengabaikan kamu. Tapi The Emperor adalah sarannya untuk kalian, kalau kalian masih mau untuk menjalin hubungan dengan orang ini, kalian harus saling percaya, harus saling bersenang-senang ya, melepaskan. Ingat harus respect, saling menghormati di sini. Terutama dari dia ya, ini memang orangnya itu ya kayak gitu, terlalu apa ya, mementingkan hal keduniawian ya. Dan orang ini sebenarnya orang yang pernah menghadirkan orang ketiga di hubungan kalian, entah berapa kali, tapi jujur aja saat ini dia merasa kecewa ya. Dia merasa sangat-sangat kecewa karena di sini ada Three of Sword. Akibat kelakuannya di sini dia kehilangan kamu ya. Jadi orang ini adalah orang yang pernah membuat kamu sangat patah hati karena menghadirkan orang ketiga, dan saat ini dia merasa dia sangat sakit hati. Jadi semuanya berbalik ke dia ya. Ada Nine of Cups di sini. Ya, dia akan bersenang-senang dengan kamu ya. Kan ini energi rekonsiliasi nih, ada energi rekonsiliasi. Nah, mungkin nanti kalian ketika kalian bertemu, kalian akan berpesta, kalian akan bersenang-senang ya. Kemudian ya kalian akan memperbaiki hubungan di sini. Intinya hubungan kalian akan menjadi lebih baik. Ya dia akan terbuka. Bahkan dia di sini akan apa tuh namanya? Ya maulah mengenal orang-orang gitu ya, mengenal orang-orang gitu. Intinya dia akan terbuka lah ya, terbuka, welcome juga dengan orang-orang, mungkin orang-orang di sekitar kamu. Mungkin selama ini dia itu cuman hanya fokus pada kehidupan dia sendiri, jadi dia hanya maunya kamu tuh kenalnya sama aku dan orang-orangku aja, dan dia nggak mau kenal tentang kamu ataupun orang-orangmu gitu ya. Jadi di sini dia akan lebih berbaur ya, lebih berbaur dengan kehidupan kamu kayak gitu ya, dari sisi kamu. Dan dia akan menjalin hubungan yang baik juga dengan kamu, ingin memperbaikinya karena di sini ada rebirth ya. Kemudian juga ada Ace of Cup itu kan. Akan ada perasaan yang segar ya, benar-benar baru ya dari dia yang nantinya akan datang ke kamu nih. Dia benar-benar akan membuat perubahan di hubungan kalian menjadi yang hubungan yang benar-benar fresh, beda dari yang kemarin. Tapi harus hati-hati ya, karena ini kan ya namanya juga manusia ya. Walaupun perubahan seperti apapun nggak akan pure bersih, nggak akan masih ada noda, pasti akan masih ada noda. Jadi karena orangnya tetap sama, walaupun dia niat akan berubah, benar-benar ingin menjalin suatu hubungan yang baru gitu ya, dengan apa namanya, energi baru gitu, tetap dia pernah punya masa lalu yang kelam. Ada kemungkinan itu bisa terulang lagi kalau cara pengasuhan, cara kalian menyikapi hubungan kalian yang masih sama ya, terutama kamu, kalau kamu masih menganggap dia seperti orang yang kemarin ya, hubungan ini akan tetap rapuh, akan bisa balik lagi kayak yang kemarin ya. Dia bisa selingkuh lagi, dia bisa nyuekin kamu lagi kayak gitu. Jadi intinya kamu juga harus bisa berubah, kamu juga harus bisa menerima dia apa adanya. Maka hubungan ini akan benar-benar sesuai dengan keinginan kamu
ya. Tapi aku sarankan karena di sini ada Ace of Cup, memang benar-benar aura energi percintaannya ini benar-benar fresh, beda gitu ya, akan beda dari kemarin. Hanya saja karena orangnya masih sama, walaupun energinya beda, kita nggak tahu kebiasaan dan sifat orang itu bisa balik lagi ya. Walaupun dia udah kekeh niat bakalan berubah ya, hati-hati. Maka dari sini kamu jangan mancing-mancing gitu ya, maksudnya kamu jangan mancing-mancing. Dan kemudian ada strength. Karena aku lihat di sini hari ini ya, itu benar-benar rasa dia tuh berapi-api cinta banget, dan mungkin saat dia datang ke kamu ini ya, itulah di puncaknya dia benar-benar menggelora ya rasa cinta dia ke kamu. Kayak udah nggak tahan lagi gitu pengen ketemu. Cuman ya walaupun sekarang juga menggelora rasa cinta dia, kangen banget pengen ketemu sama kamu, pengen komunikasi sama kamu, tetap dia mengikuti apa keputusan kamu. Jadi kalau di sini dia lihat kamu belum siap ya, masih marah sama dia, masih situasinya tuh masih belum 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 siap lah ya untuk kamu menerima dia lagi, ya dia akan ikuti apa maumu. Dia akan analisa lagi sikon dari kamunya. Kalau kamu di sini udah bisa apa nama tuh, kelihatannya tuh udah bisa memaafkan dia, ya dia akan datang. Jadi dia akan mencoba untuk bersabar menunggu kamu dan memahami keinginan kamu, kecemasan kamu di sini ya. Apapun tindakan dia yang akan dia lakukan nanti, intinya dia akan menghormati kamu. Ya, semuanya akan dia apa namanya itu lihat dari sisi kamunya dulu gitu ya. Dia benar-benar akan menghormati kamu, akan intinya ngikutin apa maunya kamu kayak gitu ya. Dia akan bertindak. Tapi emang dia benar-benar serius loh sama kamu. Cuman karena mungkin dia pernah melakukan hal yang cukup besar, bukan cukup besar tapi memang besar, dan itu berulang kali ya, mungkin jadi makanya dia di sini benar-benar pengen berubah ya, pengen benar-benar memberikan kamu aura cinta yang beda kayak gitu, yang benar-benar baru terlahir kembali gitu ya. Oke, aku rasa cukup pembacaannya. Mudah-mudahan kalian paham dengan pembacaanku ya. Intinya dia ingin kembali lagi, tapi mulai sekarang karena dia pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu, dia akan menghormati situasi dan keputusan kamu sekarang gitu ya. Kalau dia lihat kamu masih kesel sama dia, masih apa ya, marah banget sama dia, ya dia akan menunggu sampai kamu itu reda amarahnya sama dia, baru dia akan datang ke kamu ya. Gitu deh. Oke, aku rasa cukup. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi yang paling kuat di sini ada Aries dan Leo. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Oke, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.